Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini ya. Kali ini kita mendapat informasi terbaru dari Pak Iya Subiakto terkait siapa saja yang ambisi kekuasaan di Indonesia ini ya. Itulah orang-orangnya terbongkar, dan para penuduh Pak Jokowi, iya pastinya lah, karena mereka yang biasanya membilang haus kekuasaan, dinasti, padahal mereka sendiri yang melakukan itu. Kita lihat ya gimana videonya. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung, let's go. Apa Pak ya, cara berpikirnya ya, orientasi berpikirnya itu memang tidak ke depan, kan begitu? Iya, Hmm. apakah karena itu dibebani oleh rasa ingin berkuasa? Kalau saya pikir feeling saya di sana. Hmm. Kalau Pak Jokowi, Pak, dia nggak punya bakat itu deh. Saya yakin itu. Orangnya tidak seperti itu, nggak kemaruk kata orang Jawa. Nggak kemaruk ya. Nah, yang kemaruk ini bahaya. Diberhentiin jadi menteri ngamuk. Bapak kan tahu siapa-siapa yang kawan-kawan kita yang ngamuk-ngamuk. Ya. Ya. Dari Refli Harun, dari almarhum Faisal Basri, Rizal Ramli, sampai sekarang siapa yang masih ngamuk? Saya Didu, ngamuk terus. Ngamuk terus ya. Ya, soal diberhentikan, diganti itu kan karena makin kapasitasnya atau apa. Kan harusnya diterima Pak saja. Ya baik-baik saja dia gitu. Kan enggak, itu yang membuat ribut terus kan gitu. Jadi di framing segala macam sampai masuk ke laut mau nyabut bambu segala macam. Ngapain lu kedinginan di situ? Ya, jadi memang kebanyakan para politisi kita ini Pak nggak siap kalah, Ah, that's point. ya kan? Nggak siap kalah, selalu mau menang. Bagaimana? Kan nggak ada gilirannya kan? Ya, iya. Kalau kita lihat yang paling baru ya Pak Jokowi itu. Begitu dia keluar dari PDIP, bukan keluar dari memang karena dia sudah menganjurkan Pak Prabowo dulu sama Ganjar, kan gitu kan ceritanya. Sambil belajar berpropes, nah itu bagus banget kemarin kalau itu dijalankan Pak. Tapi karena tidak mau ya tidak ada pilihan, karena ngurusin setelah dia ini, setelah Pak Jokowi ini kan keberlanjutannya kan memang harus clear, sesuai dengan chemistry-nya kan. Pembangunan itu seperti apa, Pak Prabowo lah yang sudah dipilih Pak Jokowi. Karena kalau tidak Pak Julvan, masalah dia di 2019 berani naruh sebagai Menhan itu, padahal rivalitasnya kan udah 10 tahunan dia itu kan. Iya. Itu sudah kepercayaan yang sangat tinggi dia. Nah, ini kan harusnya dari kemarin itu ya sudah gitu. Cuma kan karena itu tadi saya bilang nafsu kekuasaannya tinggi. Jadi kalau itu yang terus mau dipertahankan, begitu dia tidak kebagian kue itu, ngamuk. Ya, kasus PDIP kemarin itu sebenarnya bisa dijadikan sebagai satu pelajaran penting dalam dunia politik kita ya. Iya. Orang kan harus tahu bahwa partainya pemenang memang. Ya, kemudian dia punya calon, tapi kan dia harus melihat calon yang memang betul-betul dibutuhkan untuk kepentingan bangsa dan negara itu seperti apa, kan gitu. Itu kalau buat negarawan kan Pak. Ya. Itu kan poinnya di situ. Iya. Jadi kalau kita bicara negarawan ya harusnya seperti itu. Sekarang siapa negarawan kalau kita bicara itu? Ya nggak ada. Kalau saya melihat negarawan itu cuman dalam konteks pemerintahan sekarang Pak ya. Ya negarawan itu cuman Prabowo sendiri. Tinggal dia. Nah, yang lain pikirannya kan kemana-mana kita nggak tahu nih. Nah, kepentingan apa kan gitu. Jadi negarawannya memang kemarin saya sempat ngobrol sama beberapa waktu yang lalu waktu lagi kampanye kan sama Khodori kan saya kan ketemu di Jakarta. Ya dia jelasin lah segala macam proses karena sedikit banyak saya dapat tambahan informasi tentang Pak Prabowo kan. Dan saya pikir ya memang tidak salah. Saya pikir Pak Jokowi itu nggak sembarangan lihat orang. Ya. Gayanya dia gitu ya. Tapi dia batinnya jalan bos. Jadi nggak sembarangan. Kita Pak di sini di Unpacking ini saya pernah menjelaskan bahwa pada bulan Maret 2023
itu kita jelaskan bahwa Pak Prabowo itu pasti mendukung Prabowo. Pak Jokowi pasti Pak mendukung Jokowi Prabowo. mendukung Prabowo. Iya. Saya udah analisis tuh kalau Bapak nonton Hmm. lagi ulang tuh video kita, ya Iya, kenapa iya. alasannya? Karena Pak Jokowi tahu bahwa Prabowo ini orangnya loyal kepada mantan atasan dan atasan yang existing, ya. Jadi dia loyal dan dia akan tidak melakukan hal-hal balas dendam dan segala macam. Nggak Itu ada kan, sama dia itu. nah, itu beda dengan calon yang lain. Waktu itu kan belum ada calon yang lain yang muncul Ganjar atau Anies. Iya, Jadi iya, saya iya. melihat baru potensialnya Prabowo. Nah, Hmm. jadi Pak Jokowi itu pasti mendukung Prabowo. Tetapi Iya, kan iya, iya. orang-orang tuh nggak percaya, termasuk PDIP nggak percaya. Gitu. Iya, iya. Nah, Salah mereka nggak bisa baca itu maksudnya. bahkan PDIP itu last minute itu masih percaya Prabowo mau jadi wakilnya Ganjar. Terlalu pede ya. Iya. Ini kan saya cerita Pak, saya ketemu dengan Pak Prabowo, Nah, ya kan? Ngobrol 3 jam, hampir 3 jam lah ngalur hidup kemana ngomong. Prinsipnya Pak Prabowo mengatakan saya mau cari wakil presiden. Beliau sampaikan ke saya tuh Pak. Iya. Nah, kemudian 2 hari kemudian saya ketemu Hasto. Saya jelaskan Pak Prabowo ini sekarang lagi cari wakil presiden. Iya kan? Kita diskusi-diskusi, saya mengharapkan kan dia nyodorin Ganjar. Iya, iya, iya. Justru Hasto ini kaget. Wah, jadi Pak Prabowo mau jadi presiden. Artinya apa? Dalam pikiran mereka Prabowo mau jadi wapresnya Ganjar. Gitu kan? Padahal survei itu kan survei Ganjar udah turun. Pak Jokowi sudah beralih ke Prabowo kan? Harusnya kan dilihat di situ. Nah, tapi lah itulah, Pak. Kalau bicara pokoknya kan susah kan? Nah, ini pokoknya ini yang repot memang. Jadi waktu itu saya sudah sempat ikut meeting, Pak. Kan saya sebelumnya ada di dua radio, TV 2045 kan. Denny Siregar apa kan. Kita dulu kan satu grup, karena kita pernah diundang Pak Jokowi juga. Saya udah ikut meeting itu Pak Julvan. Jadi tim itu kan. Tapi begitu pulang Pak Jokowi bergerak ke kiri, something ini saya pikir gitu. Saya pikir langsung terus bilang sama kawan-kawan, saya off dulu ya, saya udah waktu itu. Saya tafakur dulu deh. Gitu. Nah, itu waktu saya ngomong sama Asto itu Pak di Jalan Bangka di restoran Solo apa namanya, itu ada Mas Jo. Jo Prai ya. Kan ada studio juga di situ kalau nggak salah. Iya. Iya di situ. Ya, tapi waktu saya ngobrol sama Hasto, Mas Jo-nya ke studio nggak ikut gabung gitu. Ya, jadi tapi ya sudahlah Pak Julvan kan ini kan sudah lewat ya. Sekarang yang kita hadapi, kita kembali lagi ke masalah kabinet dan sebagainya. Ini memang saya tidak tahu nanti Pak Prabowo ini, karena ini 108 orang ini kan tidak gampang juga menyatukan pemikiran. Jadi memang sebaiknya ya harus fokusnya ke kementerian. Iya. Jadi fokus di kementerian, jadi yang dihajar intens, di drag itu ya kementerian yang akan membuat pilar itu kan. Jadi harus ada pilarnya kan Pak. Ya karena anggaran terbesar di situ kan Pak. Iya, jadi harus di situ. Bu Sri Mulyani ini bagaimana, dan ya nanti kalau kita kontak lagi, saya sudah kemarin sempat ngobrol sama Irma Caniago kan. Iya. Tentang apa pajak dan sebagainya, itu jangan diributin soal 11-12%, itu nothing Pak Julvan. Iya. Ada yang terselubung yang tidak diraup mereka, sekarang dibiarkan lepas begitu saja. Kita ini kan pengusaha kecil. Kita tahu bagaimana yang terjadi di lapangan ini. Ada peluang yang sangat mungkin diambil, dan itu nilainya bukan kecil, tapi harus dididik. Jadi masyarakat kita ini jangan di kotak-kotak seolah-olah ini nggak bayar pajak, dilindungi karena dianggap masih UMKM gitu. Emang UMKM itu omsetnya satu hari cuma 100.000. Nah, kemarin anak saya bilang, Pak, petani kan dilindungi, pupuk disubsidi. Bapak tahu kebun mangga di Probolinggo sekali panen umroh 3 kali. Nggak bayar pajak itu bos. Iya. Nah, maksud saya yang kayak gitu itu kalau dicuplikin, Bapak tahu, Pak Julvan tahu lah ya.
jumlah UMKM walaupun itu tidak valid ya. Ya, Itu kan ya. 66 juta. Hmm. Nah, itu kalau dipilah berapa yang kelas ini, kelas ini, kelas ini. Ya, ya. Maksud saya itu juga harus diajar punya tanggung jawab terhadap negara ini kan. Iya, iya. Bayar pajak walaupun 0,2%. Iya, iya. 2%. Nah, yang ngurusin itu nggak usah lagi pakai laporan yang 16 lembar itu. 1 lembar cukup itu. Iya, iya. Rekrutan SMK, ngurusin 100 UMKM. Laporannya tiap akhir bulan atau awal bulan depan. Iya. Nah, kalau itu Betul, kan Pak. perlu harus duduk Pak Hmm. Julvan. Nanti Ya, kita ada rasa tanggung jawab lah ya. Nah, diajar seperti yang kita Ya, bilang ya. tadi deh. Cucu Pak Julvan Hmm. pernah ikut sama nenek disuruh nyapu got dan sebagainya, itu kan mengajar tanggung jawab. Ya. Sekarang kan itu melekat kan? Hmm. Melekat sama saya melekat, Pak. Saya Ya, juga biasa masak, saya biasa nyuci, saya biasa nyapu. Sampai sekarang saya masih nyapu halaman di depan rumah. Ya. Sampai keringat kan gitu. Itu kan karena dibentuk gitu kan. Iya. Kalau nggak dibentuk nggak dapat, lepas dia terus. Ya, Pak. Pak, kita udah hampir 45 menit ya. Mungkin kita masuk ke closing statement ya. Ada closing Boleh, statement yang perlu disampaikan oleh Pak Iyas. Iya. Nah, silakan, Pak. Iya. Jadi karena tadi kita banyak bicara di resapel kabinet dan kementerian, menurut saya dari saya itu Pak Julvan cuma satu saja, bahwa kementerian ini harus difokus oleh Pak Prabowo, mana yang akan dijadikan pilar supaya keberhasilan ke depan ini dalam 5 tahun di dalam pemerintahan Pak Prabowo itu ada fundamennya ya, ada pilarnya lah Pak. Seperti Pak Jokowi kemarin punya 5 atau 6 kementerian itu, sehingga apa yang dicita-citakan di pembangunan ini progresnya bagus gitu. Karena kalau sekarang ada 48 itu tidak akan mungkin semuanya bisa perform gitu kan. Nah, bagi kita, saya terus suarakan Pak Julvan, saya terima kasih karena Bapak punya unpacking ini. Ini juga suara yang luar biasa di masyarakat. Yang kayak pesan seperti ini kan luar biasa. Gitu. Nah, kita akan membalancing ini gitu, supaya jangan bicaranya jangan bicara Pak Jokowi Mega saja gitu kan. Karena ke depan ini kita butuh yang lebih besar. Nah, dari sudut kita itu ya, saya cuma terus berpesan bahwa kita harus sehat berpikir lah. Jadi itu saja. Pesan yang lain saya pikir nanti Pak Prabowo pasti bisa menjabarkan macam-macam lah. Terus yang terakhir, nggak usah terlalu marah-marah juga, karena nanti capek deh. Yang perlu sistemnya dibetulin kali. Ya, mungkin adrenalinnya kalau marah naik, Pak. Iya, ya bisa jadi. Sikap militernya ya. Iya, itu memang nggak bisa dibuang. Itu saya kira dia juga sudah melihat berapa tahun, berapa periode gemes lah gitu. Iya, sebenarnya dia keluarin aja semuanya. Gemes dia itu memang. Iya. Baik Pak, ya. Oke, itu dia videonya, gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya.